Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Septia Dea Priyanti dengan NIM 23032111 dari Prodi Biologi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan acara pada pembuatan konten edukasi. Materi pertama penyuluhan kali ini akan disampaikan oleh Husnul Khotimah dan ada 4 audiens lainnya, yaitu Novi, Husni, Alsil, dan Gita. Baik, langsung saja dipersilakan kepada Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sini saya memberikan penyuluhan tentang bullying. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak apa itu bullying? Jadi bullying adalah masalah psikologis dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying, di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih daripada korban. Nah, segala tindak termasuk teknologi, bullying tidak hanya terjadi secara face-to-face, namun juga terjadi pada platform media sosial. Nah, dari tujuan bullying ini sendiri, yang pertama itu dapat meningkatkan status dan popularitas di antara teman-teman mereka. Lalu pernah menjadi korban bullying, yang mana mereka juga mengalami kesulitan diterima dalam pergaulan. Nah, kesulitan dalam lingkungan sekolah juga terbawa emosi. Selain itu juga merasa kesepian dan mengalami depresi. Nah, selain itu adanya rasa percaya diri yang rendah atau mudah dipengaruhi oleh teman-teman. Nah, mereka dapat menjadi pelaku bullying karena mengikuti perilaku teman-teman mereka yang juga melakukan bullying. Nah, mereka sudah sadar maupun tidak sadar. Nah, teman-teman pernah tahu bagaimana jenis bullying itu nggak? Ya. Nah, jenis bullying itu ada 3. Yang pertama itu dari verbal attack atau perlawanan melalui verbal secara langsung. Nah, contohnya itu seperti menggunakan arti kata atau membangun nama dengan sebutan yang bisa menyakiti. Yang kedua itu direct physical attack, yang mana perlawanan fisik secara langsung. Contohnya itu seperti menggigit, meninju, memukul, dan melangkah. Yang terakhir itu indirect or social attack, yang mana perlawanan ini dilakukan secara tidak langsung atau secara sosial. Nah, ini perilaku ini seperti isolasi atau menunjukkan maupun menolak orang lain dalam satu kelompok. Nah, selanjutnya itu dari bullying tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap korban. Nah, dampak negatif itu yang pertama, masalah psikologis. Korban bullying seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologis, bahkan setelah perlindungan berlangsung dan tanpa berlaku. Kondisi ini yang paling sering muncul yaitu gangguan kecemasan. Nah, selain itu pengaruh bullying juga bisa terjadi terhadap kesehatan mental remaja tersebut, seperti merasa sedih, rendah diri, kesepian, hilang minat pada hal yang mereka sukai, dan perubahan pada pola tidur dan olahraga juga. Selain itu juga muncul gangguan pada kesehatan fisik, yang mana contohnya itu pada saat masuk sekolah, anak merasa sakit perut, bahkan sakit kepala, dan juga secara fisik yang menimbulkan pada berlebihan. Dan yang kedua itu dampaknya itu pada sulit dipercaya orang lain. Nah, sulit dipercaya oleh orang lain ini seperti kasus itu. Nah, kondisi ini rentan dialami oleh korban bullying karena mereka merasa khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk. Lalu bila tidak segera diatasi, korban bullying ini akan membutuhkan kehilangan dan bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya ada pikiran untuk bunuh diri. Nah, dampak bullying ini tidak hanya bisa mengalami pikiran orang dewasa. Korban bullying yang berusia anak-anak dan remaja juga berisiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dan tidak jarang ada laporan kejadian tentang anak yang berusia sekolah yang meninggal dunia akibat bullying. Lalu ada gangguan prestasi. Dampak dari bullying yang lainnya itu adalah cenderung mengalami kesulitan dalam belajar. Mereka akan kesulitan dalam melakukan konsentrasi
lebih cenderung menuruti keinginan dari pelaku. Lalu ada menarik guru dan narsis dalam proses akademik karena sudah berkonsentrasi dalam belajar yang dari ketakutan tadi. Lalu ada rentan terhadap depresi, mengalami keluhan fisik seperti sakit parut, sulit tidur, dan sebagainya. Lalu ada sikap agresif di rumah karena kesulitan dalam mengekspresikan diri sendiri di sekolah. Nah, selain dampak negatif pada korban, juga ada dampak negatif bagi pelaku. Yang pertama itu kurangnya empati. Nah, pelaku umum ini cenderung tidak memiliki empati terhadap orang lain karena mereka telah terbiasa menggunakan kekerasan. Lalu akibatnya mereka tidak dapat memahami perasaan orang lain dan tidak peduli dengan konsekuensi dan tindakan yang mereka lakukan. Lalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Pelaku ini lebih mungkin melakukan kekerasan di masa depan. Hal ini karena mereka telah belajar bahwa kekerasan adalah cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kecenderungan ini berdampak negatif pada kehidupan mereka, baik sosial, personal maupun profesional. Lalu adanya masalah perilaku. Nah, perilaku ini lebih mungkin mengalami masalah perilaku seperti agresi, kenakalan, dan masalah hukum. Hal ini karena mereka telah terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, rekan-rekan kita sudah sampai di akhir nih bagaimana penanganan terhadap pelaku ini. Yang pertama itu adalah pencegahan, bisa dilakukan dengan program pendidikan dan kesadaran, ada pengembangan karakter, dan lalu kunjungan sekolah. Yang kedua ada intervensi, yaitu pendekatan restoratif, pendampingan psikologis, dan juga adanya peran orang tua. Dan yang terakhir pelaporan dan penanganan kasus. Bisa seperti tindakan yang cepat di depan, lalu ada sanksi yang ringan. Baiklah, itu saja penjelasan atau penyuluhan dari saya. Mungkin kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Pada teman-teman, silakan. Izin bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Marita dari jurusan Kimia. Baiklah, di sini pertanyaan saya, apakah efek jangka panjang yang didapatkan oleh korban bullying tersebut? Sebelumnya panggilannya siapa? Panggilannya Novi. Oke, pertanyaannya itu apa efek jangka panjang dari bullying terhadap kesetaraan perempuan? Nah, jadi efek jangka panjangnya mungkin setelah saya jawab aja ya. Efek jangka panjangnya itu bisa penurunan harga diri dan perasaan mereka, lalu ada gangguan kecemasan dan depresi, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, lalu ada trauma psikologis yang berkelanjutan, lalu ada risiko tinggi untuk mengalami gangguan mental. Hal ini karena adanya perasaan atau gangguan yang tidak terkendali. Bagaimana jawaban dari saya? Baiklah, jawabannya yang saya terima dan saya tahu. Terima kasih. Terus selanjutnya apakah ada yang bertanya? Sebenarnya, sebelumnya perkenalkan saya Lucy Jamila dari Biologi. Nah, pertanyaan saya, seperti yang kita tahu bahwa bullying itu bisa terjadi di lingkungan kampus, salah satunya lingkungan kampus. Nah, bagaimana kampus dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap bullying ini di lingkungan kampus? Baik, terima kasih kepada Wismi. Berarti pertanyaannya itu bagaimana cara mencegah bullying di kampus? Oke, jawabannya itu yang pertama bisa mengadakan seminar dan workshop tentang pentingnya menghormati antara satu sama lain. Lalu ada membuat kebijakan anti bullying yang jelas dan memberikan sanksi yang jelas juga terhadap pelaku. Lalu ada jalur komunikasi yang mana terbuka bagi mahasiswa untuk melaporkan kasus bullying tersebut atau tanpa ada hubungan. Lalu mendorong terbentuknya kelompok atau komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental. Dan yang terakhir, melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk dosen, staf administrasi, dan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying. Bagaimana terhadap ini? Terima kasih atas penjelasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Nama saya, perkenalkan saya Gita Putri dari Kimia Kita. Jadi saya di sini bertanya, bagaimana cara mendukung korban bullying untuk mengatasi problemnya? Terima kasih, Kita. Cara untuk mendukung korban
Untuk orang bullying ini ada kebijakan juga undang-undangnya. Itu apa saja sih kebijakan undang-undangan yang bisa dikebijakan kepada kaum bullying? Terima kasih atas garis besar kebijakan dari undang tersebut. Yang pertama itu bisa tindakan disiplin, seperti ada peringatan dan teguran, terus vaksin atau penghasilan atau detensi dan pembatasan aktivitas. Lalu ada rehabilitasi dan intervensi seperti panggilan konseling atau mediasi. Lalu ada program training dan kesadaran. Dan terakhir itu ada pembentukan hukum yang bisa dari hukum pidana atau hukum positif. Baik, itu bagaimana? Kalau untuk kebijakan dan hukum dari besar kan beda-beda negara nih ya. Kan ada Korea Selatan atau berbeda kalau bullying di sana itu ada kebijakannya. Gimana? Kebijakan yang ada di beda-beda negara gitu. Contohnya itu kayak Korea Selatan itu kebijakannya dari Berarti itu kebijakan dari berbagai negara itu ya. Contohnya itu bisa kita ada di Amerika Serikat, yang mana kebijakan anti-bullying ini bervariasi dari negara, tapi juga mencakup tindakan ekstrim misalnya seperti adanya dengan dana lalu ataupun ada kasus aktivis. Lalu pada Kanada pun ini ada dari Amerika Serikat. Pada Inggris itu ada undang-undang pendidikan dan panduan adanya Department of Education yang mana mewajibkan mereka untuk menentukan kebijakan anti-bullying. Lalu ada Australia, ini kebijakan seperti pendekatan disiplin atau rehabilitasi yang mana seringkali dengan panduan dari National Science Schools Framework. Lalu dari Jepang itu ada sekolah atau peraturan terkait itu Bullying Prevention Act yang mana ini melakukan mencakup tindakan untuk pelaku yang terhadap korban, termasuk konseling atau kemungkinan hukuman yang akan diberikan, hukuman dari pidana. Dan terakhir itu adalah Korea Selatan yang mana negara ini memiliki undang-undang yang memungkinkan untuk tindakan diskriminas atau pembentukan dana bagi pelaku bullying. Mungkin itu beberapa yang saya sampaikan. Bagaimana terima kasih atas perhatian dan dukungan. Semoga penjelasan yang saya berikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, kepada Husnul terima kasih. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Zahra Septia. Kepada Zahra Septia dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu tentang bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang dianggap lemah atau tidak mampu membela diri. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, atau bahkan cyberbullying melalui media digital. Bullying memiliki dampak negatif yang signifikan pada korban, termasuk trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan mental, dan depresi serta kecemasan, serta dalam kasus ekstrim dapat mengarah pada tindakan bunuh diri. Pencegahan dan penanganan bullying merupakan kerjasama antara keluarga, komunitas, dan pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pendidikan tentang pentingnya empati dan respek antar individu, penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas, serta pemberian dukungan dan konseling bagi korban dan pelaku bullying. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan budaya bullying dapat diminimalisir dan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu. Baik, terima kasih kepada Zahra Septia. Wah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan bahwa bullying itu tidak baik untuk dilakukan. Semoga dengan adanya penyuluhan konten edukasi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua ya. Saya sebagai moderator di sini, jika ada
Salah kata dari saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.